Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang perusahaan MD Picture yang berisi manajemen strategi yang dianggotakan oleh Daniel Pratama Ginting, Gatra Sentana, dan Hilmi Al-Hafiz. Kita akan masuk ke sejarah perusahaan MD Picture, yaitu sejarah dapat ditelusuri kembali ke tahun 2002 saat pembuatan perusahaan ini. MD Entertainment memulai papan atas dengan acara legendaris pada tahun 2004 dan juga mempelopori konsep acara yang berlangsung setiap hari. MD Entertainment mulai memperluas konsep hiburan satu atap yang pada tahun 2007 langsung mengubah sejarah industri film Indonesia dengan memecahkan rekor film terlaris pada tahun 2008 melalui film Ayat-Ayat Cinta. Kemudian pada tahun 2012 merupakan gebrakan yang mengejutkan dunia perfilman dengan lahirnya MD Animation, yaitu kartun yang berjudul Adit Sopo Jarwo, yang menjadi tokoh animasi yang digandrungi dan dinikmati oleh televisi dan film nasional. Hingga saat ini MD Picture telah membuat banyak karya unggulan MD Media Group seperti film Habibie, Danur, Rudy, Ada Apa Dengan Cinta 1 dan 2, yang merupakan konsep dengan nilai franchise yang besar. Ada pula visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan ini. Untuk misi perusahaan MD Picture adalah menjadi yang terdepan dalam industri film lokal dan diluncurkan secara global dengan bekerja sama secara kolaboratif untuk berinovasi, membuat, dan secara konsisten menghasilkan film bernilai tinggi. Kemudian ada pula visinya, yaitu agar kisah yang kami ceritakan dapat menginspirasi dan menemukan tempat di rumah, hati, dan kenangan penonton seluruh dunia. Lalu ada pula tujuan perusahaan MD Picture, yaitu membuat industri perfilman Indonesia menjadi lebih berkualitas dan terdepan, menghasilkan karya yang luar biasa. Lalu ada pula pengembangan visi dan misi perusahaan ini. Yang pertama ada product of service, yaitu menjadi yang terdepan dalam industri film lokal dan diluncurkan secara global. Kemudian ada customer, yaitu memberikan kualitas untuk kenyamanan saat menonton. Kemudian pada bagian employees atau experience yang tidak akan pernah terlupakan. Pada bagian public image, yaitu menjadi perusahaan film yang sering ditonton. Untuk pengembangan self concept, yaitu menjadi perusahaan yang menarik pada industri film. Pada bagian filosofi, yaitu tontonan yang menarik dengan kualitas tinggi. Lalu ada pula survival, growth, dan profit. Itu bekerja sama secara bersama-sama dan kolaboratif untuk melakukan inovasi serta menghasilkan film berkualitas tinggi secara konsisten. Untuk teknologinya sendiri, yaitu meningkatkan perlengkapan paling tinggi untuk kenyamanan penonton. Lalu pada bagian market, yaitu strategi ini ditujukan untuk menarik perhatian semua orang. Ada pula strategi MD Picture, yaitu mengangkat cerita nyata menjadi film. Biasanya cerita yang viral atau terkenal baru-baru ini akan diangkat menjadi film oleh MD Picture. Film yang berdasarkan cerita nyata juga akan divariasikan oleh perusahaan ini agar terlihat lebih menarik. Poin-poin isu terkini yang dihadapi oleh perusahaan adalah pihak yang tidak bertanggung jawab masih sering melakukan pembajakan film. Lalu ada pula perekrutan pekerja yang handal. Lalu ada insentif pajak. Dari yang tadi itu ada peluang untuk MD Picture menjadi maju, yaitu jumlah penduduk Indonesia yang menonton bioskop sebesar 20%. Kemudian ada pula pertumbuhan ekonomi, yaitu 10%, perkembangan bioskop digital 5%, dan pertumbuhan bioskop baru 5%, variasi harga tiket bioskop 10%, variasi skema investasi produk 5%, pasar luar negeri 10%, dan jenis film yang ditayangkan 15%. Kualitas peranan aktor atau aktrisnya 10% dan film yang bervariasi 10%. Peluang ini akan berjumlah 100% jika dijumlahkan secara menyeluruh. Ada pula ancaman dari perusahaan MD Picture, yaitu peraturan perundangan film, peraturan impor film,
perkembangan internet terhadap bioskop digital, jumlah dan variasi film asing, peraturan distribusi film, lembaga distribusi film, peraturan rating dan sensor film, lalu ada peraturan DVD bajakan, perusahaan film lokal lainnya, dan keinginan penonton yang berada di daerah tidak terdapat bioskop tidak terpenuhi. Lalu untuk penjelasan ini akan dilanjutkan oleh Daniel. Oke, baik, saya lanjutkan. Untuk di sini ada contoh tabel CPM. Di sini kita menghitung dari rating dan skor ya. Pertama ada Falcon yang ratingnya itu 3, 4, 2, 3, 2 secara Financial Management Service Market Share Loyalty, dan Star Vision 2, 2, 4, 3, 2, dan MD Picture sendiri dapat 4, 3, 3, 3, 2. Dengan berat masing-masing dari Financial Management Service Market Share dan Loyalty adalah 0,3, 0,2, 0,1, 0,2, 0,2. Berat ini jika kita jumlah itu harus bernilai 1. Oke, lanjut di sini dengan skor yang 3,1 pada MD Picture lebih baik dalam Financial Management Service Market Share Loyalty dibandingkan dengan Falcon dan Star Vision. Kita lanjut ke contoh tabel EV. Di sini tabel EV itu dimasukkan oleh peluang dan ancaman yang tadi dijelaskan oleh Gatra Sentanu. Pertama, untuk WK sendiri harus juga berjumlah 1 masing-masing dari peluang dan ancaman. Sehingga dalam EV, WK harus tidak kurang atau lebih dan menghasilkan WK skor dengan nilai 2,51 antara peluang dan ancaman. Oke, selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan. Kekuatan pertama adalah budaya Indonesia 20%, jumlah tenaga kerja 15%, jumlah komunitas atau forum perfilman 15%, perkembangan rumah produksi 20%, perkembangan jejaring sosial 20%, industri sewa alat produksi 10%. Lalu kelemahannya pertama, kualitas dan kuantitas artis dan aktor 10%, penulisan cerita yang cukup sulit 30%, keterbatasan teknologi audio dan visual 10%, jumlah variasi cerita dalam sebuah film 30%, sutradara berbakat 5%, biaya promosi 15%. Oke, lanjut ke IV. IV ini adalah gabungan dari antara kekuatan dan kelemahan. Sama seperti sebelumnya, ada WK rating dan WK score. Untuk WK sendiri juga harus berjumlah 1, dan di sini mendapatkan WK score sebesar 2,46. Lalu di sini ada keuntungan dan kerugian. Dan di sini ada tabel SWOT-nya sendiri. Gabungan dari antara opportunity, strength, strain, dan weakness. Dari opportunity dan strength, mendapatkan banyaknya tenaga kerja yang didukung oleh peningkatan jumlah sutradara berbakat, sehingga menghasilkan pertumbuhan rumah produksi yang mampu memproduksi film, mengurangi kelemahan yang ada seperti melakukan riset terhadap penulisan cerita. Lalu untuk opportunity dan weakness sendiri, pertumbuhan rumah produksi melambat akibat dari berkurangnya tenaga kerja dengan keahlian dan bakat yang baik. Potensi penonton Indonesia memilih barang substitusi. Akibatnya apresiasi terhadap film Indonesia semakin menurun dan menyebabkan kebiasaan menonton di bioskop juga berturun. Lalu di sini ada trade dan strike yang menghasilkan perdagangan bebas berlaku untuk industri film di Indonesia tanpa adanya peraturan yang mendukung industri film. Maka industri film akan dapat tersingkirkan oleh masuknya industri film asing. Lalu di sini trade dan weakness yang mendapatkan perdagangan bebas berlaku untuk industri film di Indonesia, namun kekuatan industri film berkurang. Hal ini mengakibatkan tenaga kerja dan forum atau komunitas film Indonesia menurun dan meningkatkan kelemahan industri film. Keuntungan pada SWOT mendapatkan banyak referensi dari setiap faktor seperti strength, weakness, opportunity, dan trade. Menggabungkan sesuai dengan kapasitas setiap faktor dan lebih tahu detail setiap kemunculan. Kerugian yang dihadapi harus mempunyai banyak faktor yang mempengaruhi agar setiap faktor bisa saling bergabung.
Oke, kita lanjut ke Space Matrix. Untuk Space Matrix sendiri terdapat Financial Position atau FP, CP, Industry Position atau IP, dan SP. Keuntungan pada Space memfokuskan rating dan posisi yang penting bagi perusahaan. Untuk meningkatkan ke arah selanjutnya, kerugian yang dihadapi kurangnya faktor yang bisa difokuskan. Oke, kita lanjut ke BCG. Keuntungan pada BCG fokus membandingkan mana faktor yang lebih baik daripada beberapa faktor. Kerugian yang kita hadapi juga kurangnya faktor yang bisa kita fokuskan. Oke, di sini ada posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pasar. Dikarenakan MD Picture dalam posisi question mark, yang berarti MD Picture memiliki pangsa pasar rendah, namun tingkat pertumbuhan yang tinggi. Strategi yang harus diambil oleh MD Picture adalah melakukan penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk, dan divestiture. Oke, selanjutnya kita lanjutkan rekan saya, Hilmi. Selanjutnya ada matriks IE. Keuntungan pada IE mendapatkan berapa atau urutan berapa perusahaan yang akan menghasilkan rata-rata. Kerugian yang dihadapi kurangnya faktor yang bisa difokuskan. Pada matriks IE ini, IFE masih dalam seimbang dan pada EFE kekuatannya medium. Matriks ini mendapatkan titik yang terdapat warna biru 5 yang artinya tahan dan mempertahankan penetrasi pasar dan pengembangan produk. Selanjutnya ada matriks GSM, Grand Strategy Matrix. Untuk Grand Strategy Matrix, perusahaan MD Pictures bisa dibilang berada di titik strong competitive position atau sedang dalam posisi terkuat. MD Pictures terbilang masih menguasai pasar perfilman Indonesia. Karena strategi perusahaan ini sangat baik di bidang perfilman. Apalagi pada saat pandemi, perusahaan ini mempunyai cara pintar agar tetap mempertahankan penontonnya dengan cara menahan penayangan film KKN di Desa Penari sampai waktu yang tidak ditentukan. Setelah film itu tayang, penonton yang menonton film itu terbilang sangat tinggi dan sangat banyak dalam sejarah penayangan film Indonesia. Next. Selanjutnya ada Quantitative Strategy Planning Matrix. Dari hasil Key SPM di samping, kita dapat melihat skor dari penetrasi pasar dan pengembangan produk. Pada bagian penetrasi pasar, mendapatkan total nilai sebesar 4,19 dan pada bagian pengembangan produk mendapatkan nilai tertinggi sebesar 7,71. Dari hasil nilai di atas, bisa disimpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh MD Pictures adalah melakukan pengembangan produk untuk menguasai pasar dan mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada Frame. Bisa dilihat di lembar slide. Untuk performance, inovasi teknologi di atas normal, performance human resource normal, dan performance marketing skills above normal. Next. Jangka panjang beserta objektif. Tujuan perusahaan jangka panjang, seluruh pengukuran kembali terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset program, tidak termasuk bunga bersih, diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lain dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun neto diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Divisi 1 annual objektif, modal yang disetor ditingkatkan oleh perusahaan sebesar 11 miliar 250 juta. Divisi 2 annual objektif, meningkatkan pendapatan divisi sebesar 40%. R&D annual objektif, kategori film yang terdiri dari digital, sinema, dan televisi, serta tambahan kontributor penjualan lain yaitu penyewaan gedung dan penyewaan peralatan syuting. Marketing annual objektif, penjualan bersih meningkat menjadi 108,42%. Production annual objektif, dapat pertumbuhan eksponensial dalam penjualan digital sebesar 224,13%. Manajemen risiko annual objektif, memangkas risiko pada pendapatan perusahaan dan memulai manajemen risiko pada tahun ini dan tahun depan. Next. Best strategi dan evaluasi. Pada pertengahan tahun 2019, perusahaan mendirikan anak perusahaan PT Barakuda Film BGI dengan kepemilikan saham sebesar 3 miliar 750 juta atau 60% dari total modal investitor BGI sebesar 6 miliar 250 juta. Pada tanggal 23 Desember 2019, perusahaan meningkatkan modal investitor sebesar 11 miliar 250 juta, sehingga total saham yang dimiliki perusahaan 15 miliar. Pada tahap ini, MD Pictures ingin menaikkan improving quality or performance terlihat pada setiap tahun MD Pictures
terus meningkatkan kualitas perusahaan yang terus-menerus untuk meningkatkan keuntungan dan keinginan untuk mendominasi industri yang ada di dalamnya. Keterkaitan antara performance dan cash benefit yang didapatkan karyawan adalah sebagai berikut. Dengan adanya kompensasi dalam jumlah yang besar, diharapkan bisa dapat semakin meningkatkan kinerja karyawan. Begitu pula kinerja yang baik akan dapat sangat berpengaruh terhadap seberapa besar kompensasi yang akan diterima oleh para karyawan. Pemberian kompensasi diharapkan juga dapat semakin mengoptimalkan kinerja para karyawan, sehingga akan memungkinkan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan lebih mudah. Dengan keadaan seperti ini akan membuat situasi di mana perusahaan dan karyawan akan saling menguntungkan. Kompensasi dan performance management akan dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan semakin mempermudah tercapai tujuan perusahaan. Sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.